Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita boleh ada untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan serta merenungkannya. Sebagian besar dari kita pasti ingin sekali mencari tahu bagaimana asal mula sejarah musik di dalam sebuah gereja. Tentu saja sejarah itu melewati masa yang cukup panjang. Dan sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur oleh karena penyertaan-Mu. Kami boleh ada bersama-sama untuk berkumpul, mendengarkan, serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan kami dapat memahami akan apa yang kebenaran firman Tuhan-Mu hendak sampaikan kepada kami. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus sajalah Juru Selamat kami yang hidup, kami meletakkan seluruh doa dan permohonan kami. Amin. Mari kita bersama-sama melihat dari Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Miriam nabi itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bahwa peristiwa yang terjadi di dalam kitab Keluaran merupakan suatu ekspresi yang penuh dengan kemenangan dan sukacita. Karena bangsa Israel akhirnya terbebas dari perbudakan Mesir. Dan sebagai wujud kebahagiaan mereka, mereka pun memuliakan Tuhan dengan alat-alat musik, nyanyian, serta tari-tarian. Jadi, apakah alat-alat musik pada Perjanjian Lama mempengaruhi perjalanan sejarah akan alat-alat musik yang kita pakai di gereja pada saat ini? Jawabannya adalah iya. Dan hal tersebut tanpa kita sadari mempengaruhi dan juga berdampak terhadap perkembangan alat-alat musik yang kita pakai untuk memuliakan Tuhan di dalam peribadatan kita. Tetapi ada unsur yang kita sebut sebagai sebuah budaya. Israel ini dapat kita katakan sebagai bagian dari Timur Tengah, di mana alat-alat musik pada budaya Timur Tengah sangat identik sekali dengan rebana, kecapi, serta seruling. Dan mungkin masih banyak lagi instrumen atau alat-alat musik yang digunakan pada zaman itu untuk memuji Tuhan. Jika kita lihat pada kebudayaan Eropa, misalnya di Italia, tentu saja instrumen yang sangat berpengaruh di sana adalah alat musik seperti piano. Jadi, kenapa pada akhirnya sejarah musik ini tidak dapat lepas dari yang namanya sebuah budaya? Jika kita adalah orang Indonesia, kita memiliki instrumen atau alat-alat musik yang menjadi bagian dari jati diri bangsa. Budaya yang begitu melekat pada kita sebenarnya menggambarkan akan keotentikan terhadap pribadi negara dan bangsa kita ini. Misalnya, alat-alat musik yang sangat dikenal sebagai ciri khas dari Indonesia seperti angklung, gong, gamelan, gambang, dan masih banyak lagi. Mengingat kebudayaan kita begitu banyak karena kita terdiri atas berbagai suku. Jadi, jika ditanya apakah sekarang gereja-gereja yang memakai alat-alat musik yang menjadi bagian dari budaya ini menjadi sebuah bagian penting dalam perjalanan ibadah di dalam gereja? Jawabannya, tentu saja. Bahkan gereja-gereja saat ini menjadikan alat-alat musik yang awalnya sebagai bagian dari budaya menjadi alat-alat musik yang diperuntukkan bagi kemuliaan Tuhan. Maka, tidak heran kita bisa melihat penampilan angklung yang memainkan lagu-lagu Natal misalnya. Bahkan bisa juga mengiringi puji-pujian di dalam gereja. Dan melewati proses yang begitu panjang, serta mengingat adanya juga pengaruh Yunani dan Romawi di dalam sejarah perkembangan musik, semua hal itu menjadi bagian yang menjadikan kenapa musik sangat-sangat penting di dalam sebuah gereja. Musik itu memang adalah sebuah alat yang diciptakan oleh manusia di dalam kecerdasan mereka. Manusia yang mampu memainkan musik juga adalah
orang-orang yang istimewa. Tetapi kecerdasan dan keistimewaan itu kembali lagi berasal daripada Tuhan. Sehingga musik menjadi salah satu sarana bagi kita untuk mengekspresikan diri kita secara kreatif dan bagaimana cara kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Dia yang Maha Kuasa itu memberikan kepada kita kecerdasan, keistimewaan, dan juga kepintaran. Kita menggunakan semua alat-alat itu semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu kita tahu sekarang apabila musik itu tidak lekang oleh waktu, sudah sejak dahulu orang-orang menemukannya dan juga menggunakannya bagi Tuhan. Dan sekarang apakah kita yang hidup pada zaman yang terus berkembang ini tetap mengembangkan keahlian kita di dalam bermusik bagi Tuhan dan hanya untuk Tuhan? Tanpa instrumen atau tanpa alat-alat musik sekalipun, Tuhan mengaruniakan kepada tiap-tiap kita suara yang seharusnya kita pakai bagi kemuliaan-Nya. Dan oleh sebab itu, jangan pernah jemu, jangan pernah lelah, dan jangan pernah ragu untuk memuliakan Dia dengan suara kita. Kita akan tetap terus memuji Dia dengan alat-alat musik dan juga dengan suara kita sampai seumur hidup kita. Dan sepanjang waktu kita tidak akan pernah berhenti untuk memuji kebesaran namanya. Amin. Mari kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur karena anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, memberikan kepada kami suatu kecerdasan dan juga kepintaran, di mana kami boleh Tuhan menciptakan alat-alat musik, sehingga alat-alat musik itu Tuhan melewati perkembangan zaman dapat kami gunakan sampai detik ini. Dan biarlah Tuhan semua keahlian kami, semua kemampuan kami, dan semua kreativitasan kami ya Tuhan, kami pergunakan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan suara yang telah Tuhan karuniakan kepada masing-masing kami juga boleh pakai untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.